Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manga itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Karena juga ini berkelanjutan, biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. これは俺の物語だ。 Oke, Boruto episode 299 bagian ke-48 itu adalah Kau Yang Spesial. Adegan kembali dilanjutkan. Saat dimana para Ego Jubi itu masih berbicara mengenai Kyuubi dan para biju sendiri, di sana Jiraiya sampai mengatakan mereka semuanya untuk memperbanyak wawasan tentang seberapa istimewa dan spesialnya para Jinchuriki. Bahkan itu sampai di zaman ini. Namun yang perlu dicermati, Jiraiya hanya mengatakan jika Kyuubi itu benar-benar spesial, dia menjadi senjata pemusnah massal pula tergantung siapa yang mengendalikannya. Nah, Jiraiya masih menambahkan, di zaman itu biju itu digunakan dalam peperangan. Mereka bisa bertransformasi dan jika dia cocok dengan siapa wadahnya atau Jinchurikinya itu, kekuatan biju akan mereka dapati dengan sempurna. Disitulah menariknya. Dan sekarang aku mulai khawatir jika Himawari tidak cepat-cepat didapatkan, cakra Kyuubi tersebut akan semakin menggila di sana. Nah, mereka semua terdiam nih dan scene itu langsung berpindah area di mana Shikamaru tadi yang keluar ruangan ternyata dia menuju ke ruangan Amado. Dia membuka pintu dan bertanya, "Yo, apa kau sedang mendengarkan dan tahu informasi baru sekarang ini?" Amado kemudian mengambil segelas kopi nih karena perbincangan dengan Shikamaru selalu intens. Dia lalu berkata, "Ya Shikamaru, hari ini aku terkejut karena 2 hal. Pertama adalah karma antara Boruto dan Kawaki, dan kedua adalah Kyuubi itu kembali." Shikamaru lalu menatap ke arah depan jendela itu dan dia lalu berkata, "Mari kita bahas dulu untuk Kyuubi, Amado. Apa kau pernah tahu sebelumnya jika seorang Jinchuriki Kurama itu sangatlah spesial?" Amado lalu mendekati Shikamaru dan bilang, "Aku mengetahuinya sejak lama, bahkan untuk para biju sendiri. Hanya saja yang tak aku mengerti sekarang ini, bagaimana bisa Kyuubi itu bangkit kembali setelah Naruto mengalahkan Ishiki? Harusnya Kurama yang sudah tidak ada lagi kan? Aku hanya berpikir mempersepsikan jika Kurama itu pada akhirnya memiliki konsep kesadaran berupa cakra atau data seperti karma." Shikamaru menoleh. "Apa maksudmu?" "Gini Shikamaru, untuk beberapa entitas seperti Otsutsuki mungkin ada seorang shinobi hebat pula dan yang lainnya. Mereka akan sangatlah sulit untuk mati kan, karena mereka bisa beregenerasi, reinkarnasi ataupun inkarnasi. Beberapa contohnya makin banyak lagi, tetapi konsep seperti Otsutsuki yang meninggalkan orang menempelkan data pada sebuah wadah, meski Otsutsuki itu mati, dia akan kembali berinkarnasi lagi karena karmanya masih ada sang wadahnya. Dan aku berhipotesa Kyuubi seperti itu pada akhirnya. Aku bahkan mempraduga jika itu Kurama masih memiliki kesadaran seperti yang dulu. Jika memang Kurama tinggal pada keturunan Naruto, dan itu mungkin ciri-cirinya bisa dilihat dari Himawari yang memiliki kumis seperti rubah tak seperti kebanyakan manusia lain kan. Bisa saja sejak dahulu cakra Kurama itu mengalir pada keturunan Naruto dan sudah sejak lama. Seiring bertemunya mereka, cakra pada Kurama juga berkembang dan akhirnya dia berinkarnasi di wadah baru itu. Yang membedakan dengan karma mungkin cakra itu dari Kurama masih memiliki kesadaran untuk melihat kejadian sekarang ini dari sosok sang wadahnya. Dan kau tahu Shikamaru, aku pernah mendengar teknik seperti ini milik sang legenda Sannin itu kan? Bukankah namanya dia adalah Orochimaru? Apa kau kenal?" Nah, Shikamaru kaget nih. "Kau mengenal Orochimaru ya?" "Tidak juga, aku tak mengenalnya sama sekali. Tapi siapa juga yang tak pernah mendengar nama besar ilmuwan sekaligus ninja paling berbahaya seperti itu? Apakah alasanku ini rasional?" Shikamaru kemudian terdiam dan dia berkata, "Oke, lanjutkan lagi. Dan aku menganggap bahwa kespesialannya dia sekarang bertambah lagi. Dia adalah warisan Naruto kan? Dia itu memiliki hubungan dari klan tersohor Hyuga. Bukankah dia punya Byakugan juga? Aku yakin kespesialan mereka itu bertambah karena dia itu menjadi seorang Jinchuriki." Nah, sebelum Shikamaru menjawab maksud Amado dan melanjutkan poin kedua, tiba-tiba scene langsung berganti lagi pada alam bawah sadar Himawari lagi. Di sana Kurama mengajak Himawari berjalan-jalan nih dan menjelaskan mengenai spesialnya seorang Jinchuriki, begitupun resiko yang mereka emban sejak dahulu. Hima lalu bertanya,
Kurama, apa itu? Nah, Kurama lalu berkata, mereka di masa itulah yang dikenal sebagai para Jinchuriki istimewa Hima. Mereka luar biasa karena dalam diri mereka memiliki para biju. Tetapi mereka juga pada akhirnya berguguran karena di masa itu ada sosok kelompok yang mengincar mereka bernama Akatsuki. Mereka menyedot, memakan atau menghisap cakra itu untuk menarik biju demi kebangkitan Gedomazo. Dan kau tahu Hima, pada akhirnya itu berhubungan dengan Jubi ekor 10. Aku berkata seperti ini hanya untuk mengatakan, siapapun Jinchuriki sekarang termasuk kau jelas sangatlah spesial. Tetapi resiko itu juga tak tergantung di era yang mana. Dan adanya ego Jubi di luar sana yang mana aku tahu mereka juga bersumber pada kekuatan Jubi sendiri. Ini mengingatkanku pada zaman itu. Aku hanya tak ingin kau salah terlalu menganggap mereka biasa. Mereka adalah evolusi dari pohon dewa dan cara yang menerkamu dengan akar pohon itu sudah menjadi bukti. Mereka ingin makan cakra biju tersebut. Hima kemudian berkata lagi, ya aku paham sekarang. Kau mengisyaratkan jika hal buruk terjadi dengan cakramu aku bisa menjadi mengamuk kan? Itulah kenapa kau berkata untuk mengendalikan emosi. Kurama tersenyum dan berkata, ya kau memang lebih pintar daripada ayahmu dahulu ya. Itu tepat sekali. Perbincangan itu lalu diakhiri kalimat seperti ini. Kurama, kau bilang kau itu biju di antara biju yang lainnya kan? Apakah mereka di saat kau meninggalkan ayah itu tahu mereka seperti apa? Dan apakah ketika kau kembali sekarang ini mereka juga tahu reaksi terhadapmu seperti apa? Kurama lalu tersenyum. Mereka itu ya, para ekor 1 sampai 8. Aku penasaran pula bagaimana mereka sekarang. Terkhusus si Ragun sialan itu. Apakah dia kesal dengan kedatanganku lagi? Nah, Himawari kaget. Kenapa Kurama tidak meremehkan para biju lainnya? Nah, padahal Himawari mungkin tak sadar bahwa Kurama memanglah seperti itu kepada para biju lainnya. Dan Shin kembali lagi pada Shikamaru Amado. Shikamaru kemudian berkata, lalu jika Jinchuriki itu spesial Amado, apakah itu sama spesialnya dengan para pengguna karma sekarang ini? Kau juga paham kan jika Boruto sempat bertemu dengan Kawaki, bahkan terjadi resonansi di sana. Amado kemudian terdiam dan mengambil kopi itu lagi. Dia kemudian bilang, ya para Jinchuriki itu sangatlah spesial. Tentu beda konteks di mana spesialnya pengguna karma ataupun Jinchuriki. Kalau digambarkan secara umum memang mereka sama-sama wadah bagi sebuah entitas besar. Satunya biju, satunya Otsutsuki. Dan pertanyaan tentang itu Shikamaru, Boruto dan Kawaki aku penasaran juga. Aku penasaran kenapa Kawaki bisa selama ini dia selalu menjadi bulan-bulanan sejak awal dari para Sumeyaka, Mitsuki, Jura bahkan Boruto ini. Tetapi yang aku juga cukup heran adalah resonansi mereka. Sepertinya di sana Boruto itu masih mendapati masalah besar dengan karma miliknya itu. Oh iya Shikamaru, apa kau sudah bertemu dengan Boruto? Amado tersenyum di sana dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, sungguh alur cerita yang menarik kan untuk kita bahas. Nah, kita lanjutkan lagi di part berikutnya ya nakama. So, terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-48 ini adalah kau yang spesial para Jinchuriki. Terkhusus adalah Uzumaki Himawari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans seri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.